Selamat datang di saluran Jalan Makrifat, sebuah ruang untuk kita semua yang sedang mencari ketenangan di tengah hiruk-pikuk dunia yang melelahkan. Sahabatku, mari kita jujur pada diri kita sendiri, sejenak saja. Pernahkah kamu berdiri di atas sajadah, melakukan semua gerakan mulai dari awal hingga akhir, namun setelah salam, kamu merasa tidak ada yang berubah dalam jiwamu? Apakah kamu merasa hampa dan sepi, padahal kamu baru saja bersujud di hadapan penguasa semesta alam? Mengapa hal ini bisa terjadi, padahal kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai hamba? Mengapa rasa damai itu seolah menjauh, dan justru kecemasan tentang hari esok, serta ketakutan akan kekurangan materi, masih saja menghantui pikiran kita, bahkan saat kita sedang berhadapan dengan Sang Pencipta? Hari ini, mari kita berhenti sejenak dari segala kesibukan dunia untuk membedah jawaban atas pertanyaan yang sering mengusik jiwa kita, yaitu tentang alasan mengapa hati tetap terasa kosong, meskipun kita sudah melakukan sholat secara rutin setiap hari. Masalah utama yang sering kita hadapi sebenarnya berakar dari cara kita memandang ibadah itu sendiri. Banyak dari kita yang tumbuh dengan pemahaman bahwa sholat hanyalah sebuah beban atau tugas yang harus diselesaikan. Kita sering melakukannya hanya karena takut akan hukuman, atau sekadar ingin menggugurkan kewajiban supaya tidak merasa bersalah. Bayangkan, jika kamu bertemu dengan seseorang yang sangat kamu cintai, namun sepanjang pertemuan itu, kamu hanya sibuk melihat jam tangan dan ingin segera pergi meninggalkan tempat itu. Tentu saja, pertemuan tersebut tidak akan meninggalkan bekas apapun di dalam hatimu, bukan? Inilah yang sering terjadi pada kita semua saat berada di atas sajadah. Kita hadir secara fisik, namun batin kita masih berada di kantor, atau mungkin sedang sibuk memikirkan percakapan di media sosial. Tubuh kita memang menghadap ke arah yang suci, namun pikiran kita berkelana jauh kemana-mana, sehingga kita kehilangan kesadaran bahwa momen tersebut adalah sebuah pertemuan pribadi yang sangat berharga. Sang Pencipta sebenarnya sedang memberikan waktu khusus hanya untukmu. Namun jika kamu sendiri tidak menyadari kehadirannya saat itu, bagaimana mungkin rasa tenang akan datang mengisi jiwamu? Hati manusia itu sebenarnya ibarat sebuah gelas, dan rahmat Tuhan itu seperti air yang terus tercurah tanpa henti dari langit. Namun masalahnya, seringkali gelas yang kita miliki berada dalam posisi terbalik, sehingga air yang jernih itu tidak pernah bisa masuk ke dalamnya. Gelas yang terbalik adalah perumpamaan bagi hati yang sudah terlalu penuh oleh cinta pada dunia secara berlebihan. Kita mungkin terlalu memuja harta, atau terlalu takut pada penilaian orang lain, sehingga ruang di dalam jiwa kita sudah sesak. Ketika kita berdiri untuk beribadah, mulut kita memang memuji kebesaran Tuhan. Namun di dalam hati kecil kita, justru merasa masalah hidup kita jauh lebih besar daripada kekuatan Tuhan itu sendiri. Selama masih ada hal-hal duniawi yang kita agungkan melebihi Sang Pencipta, maka ketenangan batin tidak akan pernah menemukan tempat untuk bersemayam. Kekosongan yang kamu rasakan adalah sebuah sinyal bahwa hatimu sedang penuh dengan hal-hal fana yang tidak abadi. Mari kita bicara tentang persiapan sebelum memulai pertemuan agung ini. Kita seringkali melompat langsung ke atas sajadah tanpa melakukan persiapan mental sama sekali. Padahal, proses pembersihan jiwa seharusnya sudah dimulai sejak kita menyentuh air untuk bersuci. Saat kamu membasuh wajah, bayangkanlah kamu sedang membasuh semua rasa malu, serta kesalahan yang pernah dilakukan oleh mata dan lisanmu. Saat kamu membasuh tangan, rasakanlah seolah kamu sedang melepaskan segala sesuatu yang selama ini kamu genggam dengan serakah. Jika proses bersuci ini dilakukan dengan kesadaran penuh, maka saat kamu mulai berdiri, kamu akan merasa jauh lebih ringan. Kamu tidak lagi memanggul beban jabatan atau status sosial, karena di hadapannya, kamu hanyalah seorang manusia biasa yang sangat membutuhkan pertolongan. Tanpa adanya persiapan batin ini, ibadah hanya akan menjadi rutinitas fisik yang melelahkan bagi tubuhmu yang sudah letih menghadapi dunia. Ketika kita mengangkat tangan pada awal ibadah, itu sebenarnya adalah sebuah simbol bahwa
kita sedang melempar dunia ke belakang punggung kita. Kita sedang menyatakan secara sadar bahwa tidak ada yang lebih penting dan tidak ada yang lebih berharga daripada momen pertemuan ini. Namun kenyataannya, banyak dari kita yang justru membawa seluruh masalah dunia ke atas sajadah. Kita berbicara kepada Tuhan, namun pikiran kita masih berdebat dengan manusia lain. Kekosongan itu hadir karena tidak ada keselarasan antara apa yang diucapkan oleh lidah dengan apa yang dirasakan oleh batin. Ibadah ini sebenarnya adalah sebuah dialog dua arah yang sangat indah. Di dalam setiap kalimat yang kita ucapkan, Tuhan sebenarnya memberikan jawaban secara langsung ke dalam sanubari kita. Namun masalahnya, kita seringkali berbicara terlalu cepat, seperti orang yang sedang terburu-buru mengejar sesuatu. Kita membaca semua teks dengan kecepatan tinggi, seolah-olah ingin segera menutup pembicaraan. Jika kita tidak memberikan waktu bagi jiwa kita untuk menyimak jawaban dari Tuhan, bagaimana mungkin hati kita akan merasa tenang? Mulai sekarang, cobalah untuk memberikan jeda di setiap akhir kalimat, dan rasakanlah, seolah suara hatimu sedang didengar hingga ke langit yang paling tinggi. Gerakan menunduk dalam ibadah adalah simbol bahwa logika dan kecerdasan kita sebagai manusia sebenarnya sangat terbatas. Kita sedang mengakui bahwa kita tidak tahu apa-apa tentang masa depan, dan kita menyerahkan segala urusan kepada kehendak yang lebih besar. Kemudian, saat kita bersujud, itulah momen yang paling istimewa, karena kita meletakkan bagian tubuh yang paling kita hargai sejajar dengan tanah. Secara batin, ini adalah cara kita untuk menghancurkan ego dan kesombongan diri sendiri. Sujud adalah saat di mana kamu bisa menyerahkan semua beban hidupmu kepada bumi. Jika kamu masih merasa stres atau cemas setelah selesai beribadah, mungkin itu tandanya sujudmu dilakukan terlalu singkat. Kamu belum benar-benar meletakkan beban itu dan hanya menempelkan dahi sebentar, lalu mengangkatnya kembali dengan beban yang masih sama beratnya. Banyak orang mengeluh bahwa pikiran mereka selalu melayang saat mencoba untuk fokus. Sahabatku, perlu dipahami bahwa pikiran manusia memang selalu bergerak. Namun kamu punya kekuatan untuk tidak ikut hanyut di dalamnya. Setiap kali pikiranmu mulai melayang ke urusan pekerjaan atau masalah rumah tangga, janganlah kamu membenci dirimu sendiri. Cukup sadari hal itu, lalu perlahan tarik kembali fokusmu ke dalam setiap kata yang kamu ucapkan. Kualitas ibadah yang baik bukan berarti tidak ada gangguan sama sekali, melainkan adanya upaya terus-menerus untuk kembali kepada Tuhan setiap kali perhatianmu teralihkan. Perjuangan untuk terus kembali fokus inilah yang sebenarnya akan memberikan kekuatan besar pada jiwamu saat menghadapi kenyataan hidup sehari-hari. Di dalam rangkaian ibadah kita, ada sebuah permohonan yang sangat lengkap untuk memenuhi segala kebutuhan hidup. Kita meminta pengampunan dan kasih sayang, serta memohon agar semua kekurangan kita ditutupi oleh kemurahan-Nya. Hampir semua solusi dari kerumitan hidup kita sebenarnya sudah ada dalam permintaan tersebut. Namun seringkali kita membacanya tanpa rasa butuh yang mendalam. Cobalah bayangkan dirimu sebagai seseorang yang sangat haus di tengah padang pasir dan sedang meminta setetes air. Jika kamu meminta dengan cara seperti itu, maka mustahil hatimu akan tetap terasa kosong, karena Tuhan pasti akan mengisi jiwa yang benar-benar merasa butuh kepadanya. Terkadang, kekosongan hati juga disebabkan oleh hal-hal yang terjadi di luar waktu ibadah kita. Ada beberapa hal yang bisa mencuri ketenangan batin kita, seperti makanan yang didapat dengan cara yang tidak baik, atau lisan yang sering menyakiti perasaan orang lain. Apa yang kita konsumsi akan menjadi energi yang mempengaruhi kualitas komunikasi kita dengan Sang Pencipta. Selain itu, rasa sombong dan merasa diri lebih suci daripada orang lain juga merupakan penghalang besar yang menutup pintu ketenangan. Ibadah yang benar seharusnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dan lebih penyayang kepada sesama manusia. Kita perlu mengubah pola pikir dengan tidak menjadikan ibadah sebagai sesuatu yang harus dilakukan, melainkan sebagai sesuatu yang sangat perlu dilakukan. Ibarat mengisi daya baterai pada ponsel yang sudah lemah,
jiwamu juga membutuhkan pengisian energi spiritual secara rutin. Masalah hidup dan tekanan dari lingkungan sekitar akan terus menguras energi batinmu setiap hari. Jika kamu tidak memberikan waktu yang cukup bagi jiwa untuk terhubung dengan sumber energi yang abadi, maka hidupmu akan terasa sangat melelahkan dan hampa. Mari kita belajar dari ketenangan orang-orang yang sudah mencapai tingkat kearifan yang tinggi. Mereka bisa tetap tenang, bahkan saat dunia di sekitar mereka sedang mengalami kekacauan. Hal itu bisa terjadi karena mereka menyadari bahwa tidak ada kekuatan apapun yang bisa menandingi kekuatan Sang Pencipta. Jika kamu sudah merasakan kehadiran Tuhan di dalam hatimu, maka segala rasa takut dan rasa sepi akan hilang dengan sendirinya. Ketenangan yang sejati hanya bisa didapat ketika kita benar-benar berserah diri secara total. Sahabat Jalan Makrifat, mari kita mulai melakukan perbaikan mulai hari ini. Datanglah ke tempat ibadahmu sedikit lebih awal dan berikan waktu bagi batinmu untuk beristirahat sejenak sebelum memulai. Pelajarilah makna dari setiap kalimat yang kamu ucapkan agar pikiranmu tidak mudah teralihkan. Nikmatilah setiap detik saat kamu bersujud dan berikanlah waktu lebih lama untuk membisikkan semua keluh kesahmu di sana. Jangan langsung berdiri setelah selesai, namun duduklah diam sejenak untuk merasakan kedamaian yang mengalir ke seluruh pembuluh darahmu. Hidup memang tidak selalu mudah, dan dunia memang seringkali menjadi tempat yang sangat melelahkan bagi jiwa. Namun Tuhan tidak pernah membiarkanmu berjalan sendirian dalam kegelapan itu. Dia memberikan ruang ibadah sebagai tempat bagi kita untuk melepaskan segala penat dan menemukan kembali jati diri kita yang hilang. Jika hari ini hatimu masih terasa kosong, jangan pernah menyerah dan jangan menganggap dirimu gagal. Justru, itu adalah sebuah panggilan lembut agar kamu melangkah lebih dekat lagi. Hati yang kosong adalah tanda bahwa ia siap untuk diisi dengan cahaya yang menyejukkan. Semoga renungan ini bisa menjadi oase bagi jiwa-jiwa yang sedang dahaga akan ketenangan. Teruslah berjalan di jalan pencarian ini, karena setiap langkahmu menuju kebaikan pasti akan dihargai oleh Sang Pemilik nyawa. Jika kamu merasa pesan ini bermanfaat, jangan ragu untuk membagikannya kepada orang-orang yang kamu sayangi, agar kedamaian ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Terima kasih telah mendengarkan, dan semoga cahaya ketenangan selalu menerangi setiap langkah hidupmu dimanapun kamu berada. Sampai jumpa di renungan selanjutnya.